Berapa margin keuntungan sebulan rata-rata kalau boleh tahu? Aduh, agak sensitif ya. 2 digit atau berapa? Sampai 2 digit kah? Sampai Pak. Sampai. Alhamdulillah sampai. 2 digit sebulan. 2 digit sebulan sampai. Usia kamu berapa? Usia saya 22 tahun. 22 tahun dan penghasilannya udah jauh lebih besar dari PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Permadi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita bertemu lagi dalam acara Bincang-Bincang Santai. Nih, kali ini topiknya tentang kopi ya, bintang bisnis kopi di kalangan mahasiswa nih. Nah, bersama saya sudah hadir Adit Rifki nih, mahasiswa semester 8 farmasi ya? Betul. UMB. Oke, silakan Adit, nih sudah di depan kita ini udah ada banyak sekali kantong-kantong kopi nih. Ini bisa diceritain nih. Oke, izin Pak ya, saya menceritakan terkait kopi-kopi yang saya bawa hari ini gitu. Kebetulan kita bawa 5 bins kopi, yang 2 originnya sama, yang sisanya itu beda-beda. Kita pertama ada dari Gayo, itulah kopi sudah terkenal ya. Gayo itu sudah pada tahu gitu. Kita ada Arabica Gayo, kemudian Arabica dari Bali juga, kopi-kopi dari Bali. Biasanya yang terkenal dari Bali itu Kintamani biasanya. Iya, betul. Wah, iya tuh fruity banget ya. Betul. Dari Bali Kintamani biasanya. Terus kita juga ada Jawa Baratannya di Malabar. Itu kita ada di Malabar. Kemudian kita juga bawa satu nih varietas di Robusta, yaitu kopi Temanggung. Nah, ini Robusta dari Temanggung. Salah satu saya ngambil dari sana juga karena memang sudah terkenal juga gitu di kalangan pemain-pemain kopi gitu, bahwa nih Robusta dari Temanggung nih mantep gitu buat posisi Robustanya gitu. Oke. Ini tadi ada Arabica, ada Robusta. Ini apa bedanya nih? Oh, oke. Sebenarnya secara garis besar Arabica itu ada asamnya gitu. Nah, kalau Robusta itu buat penikmat yang pahit-pahit saja gitu. Oke gitu. Nah, dari kelima ini mana yang jagoan nih? Oke. Paling best seller dari kelima ini itu satu kita punya di Gayo Leci, yang kedua kita ada di Bali Peach. Itu yang paling best seller di saya gitu. Nah, Gayo Leci ini apa keistimewaannya nih? Gayo Leci ini itu dia punya tasting notes tentunya. Rasa flavor rich rasa di tasting notes-nya itu. Kenapa saya panggil dia Gayo Leci? Karena yang paling dominan keluar di flavor notes-nya itu ada buah lecinya. Gitu. Berikut pun kayak Bali juga. Bali Peach juga. Kenapa saya ngasih nama Peach? Itu flavor notes yang paling keluar di peach-nya. Gitu. Oke, saya mau bicara dalam kacamata awam nih. Oke, boleh. Kalau misalnya kita katakanlah cupping deh. Ya, cupping deh. Kita cupping, ada kopi Gayo, ada kopi Bali, ada kopi Malabar, ada kopi. Nah, gimana cara termudah kita untuk mengenali tesnya tuh? Oh, cara termudah kita ngenalin tesnya? Ini kan katanya tesnya lebih ke apa tadi? Floral atau fruity gitu ya. Nah, kita cara tergampang nih buat awam nih. Karena kita nggak kenal nih rasa-rasanya nih misalnya. Oke. Nah, caranya yang paling gampang gimana? Nah, kalau misal kita datang di cupping, biasanya nih yang paling hype untuk sekarang itu adalah kopi-kopi yang memang dia itu biasanya main di specialty-an, Pak. Kalau di specialty-an itu memang dominan rasanya tuh keluar. Tapi tetap buat kacamata awam juga, saya pahit aja gitu. Nggak ada bedanya. Cuman menurut saya yang paling gampang buat kita analis bahwa kopi ini itu enak, itu nyaman ketika diminum. Nyaman ketika diminum menurut dia sendiri gitu, nyaman. Jadi jangan nyari dulu flavornya ini apa. Kamu nikmatin dulu kopinya sampai enak. Udah merasakan feel-nya nih enak, baru coba cari itu ada namanya Pak kayak roda kopi, roda rasa tuh. Ada dia tuh sekian banyak rasa-rasa di dalam kopi itu banyak. Dari floral tuh kan turunannya banyak. Bunga-bunga tuh turunannya banyak, melati kah gitu, itu banyak. Terus ada juga yang fruity itu banyak, ada leci, ada peach gitu, ada sunkist, ada orange, itu banyak gitu. Kalau mau lebih dalamnya lagi, cuman menurut saya kita sebagai kacamata awam datang mau tahu kopi ini enak atau enggak, coba dulu kopinya. Kalau menurut kamu nyaman, enak buat diminum, bisa buat diminum, itu udah kopi enak. Oke. Ini ada apa nih alat-alatnya? Oke. Kalau ini tuh dia namanya dripper, tapi nama spesifiknya dripper P60. Kenapa disebut P60? Satu karena dia huruf P. Kedua P60 itu kan 60, P60. Nah, 60 itu derajat kemiringannya. Iya.
gitu. Jadi dia pakai disebut dripper V60 gitu. Ini bahannya apa nih? Ini bahannya plastik. Bahannya tuh ada plastik, akrilik lah, akrilik, terus ada keramik, itu ada. Yang paling bagus apa? Yang akrilik atau keramik? Kalau buat profesional barista lah gitu ya, itu tergantung kita mau kopinya seperti apa. Nah, ini bedanya kayak gimana? Nah, misal gini, kalau ini secara garis besarnya aja mungkin Pak ya. Kalau si plastik itu dia nggak bisa nahan suhu secara lama. Suhu panas ketika kita nyeduh tuh dia nggak bisa kuat lama. Tapi kalau si keramik tuh bisa nahan suhunya bisa lama. Jadi panasnya tuh bisa lama gitu. Nah, pengaruhnya kerasa? Pengaruhnya kerasa nanti kita lihat di si suhu air. Jadi kan misal gini nih, kita mau seduh nih. Seduh di suhu 90 derajat Celcius. Ketika kita tuangin itu pasti turun dong. Nggak mungkin langsung tetap di 92, itu kan nggak mungkin. Pasti turun dia. Nah, si keramik itu buat ngejaga si panasnya itu. Kerasa apa ngaruhnya? Biasanya ini tuh Pak banyak sekali faktornya ya Pak. Tapi ini salah satu yang biasanya mempengaruhi itu ke rasa pahit si kopi. Kalau air semakin panas itu biasanya kopi semakin pahit. Atau biasanya orang-orang nyari yang kopi-kopi bold gitu. Tapi ini nggak bisa disamakan dengan espresso. Ya. Oke, begitu teman-teman semuanya, segmen pertama kita soal ini kopi-kopi ini yang ada di depan kita. Segmen berikut kita akan bicara soal Dapa Roaster. Oh, siap. Ya, Dapa Roaster ini apa sih Dapa Roaster ini? Gimana cara pemanggangan dan seterusnya ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Baik nih, Adit nih, di depan saya ini udah ada apa Dapa Roaster nih, Dapa Roaster nih. Ini apa nih Dapa Roaster nih? Coba ceritain. Oke. Kenapa dia namanya Dapar dulu Pak ya? Kalau Roaster kan udah jelas ya, dia tukang nyangrai kopi lah gitu. Kalau Dapar itu karena kebetulan latar belakang saya mahasiswa farmasi. Nah, di farmasi itu ada namanya larutan Dapar Pak, atau baper. Nah, larutan Dapar ini itu fungsinya buat penyangga pH, larutan penyangga pH. Nah, saya plesetin lah ke kopi apa? Jadi tagline-nya penyangga cita rasa kopi gitu. Saya kedepannya buat konsistensi rasa di kopi ini. Gitu dengan nama Dapa Roaster. Ini Daparnya di mana nih? Ini tempatnya. Kalau saya tempat di Cibiru Hilir di dekat ya? Dekat. Di Cibiru Hilir dekat Jalan Raya Mekar Biru. Depan Bumi Harapan. Persis di situ. Ini apa aja nih selain kalau ini roaster ya? Tadi nyangrai. Kita bisa dong bawa beans sendiri? Bisa banget. Bisa banget. Bawa beansnya saya sangrain itu bisa. Ada itu jasa. Ada minimal enggak? Enggak. Sekilo kita terima. Oke. Dan lama enggak? Enggak, itu paling kalau mau ditungguin itu bisa ya 1 jam lah kita nyantai lah. Di sana juga kita sambil ngopi-ngopi lah. Tapi kalau mau diinepin juga itu lebih baik. Oke. Nah, proses sangrai nih gimana nih? Coba proses sangrai. Sebenarnya proses sangrai itu ya mudah sulit sebenarnya Pak ya. Yeah. Yang penting kita tahu patokan saja gitu kalau di sangrai itu. Jadi kita sebelum masukin beansnya, green bean-nya, kita cek dulu tuh kadar air di si beansnya ini. Karena khawatir buat kita nentuin seberapa lama nih kita harus nyangrai. Itu kita harus cek dulu gitu. Nah, setelah kita tahu nih cara ngecek, kita dapat nih berapa persen nih si kadar air dalam kopi, baru kita panasin si mesin. Nah, kita burn in dulu sampai biasanya 200 derajatan. Setelah 200 derajat kita turunin ke 150. Terus naikin lagi ke 180 sesuai dengan kriteria tadi ya, density atau misal kadar air di dalam si kopinya. Barulah kita masukin, charge in ke si mesinnya. Nah, itu tuh kita tunggu dulu biasanya sampai suhu di 170 bin sampai itu udah masuk ke posisi Maillard. Jadi ada proses drying dulu, pengeringan dulu tuh. Dia ngeluarin dulu kadar air semua, baru masuk ke posisi proses Maillard. Nah, itu biasanya rasa apa ya, kalau saya tuh biasa bilangnya bau-bau kue lah, aroma-aroma kue gitu. Dia menguning tuh, Maillard tuh menguning. Nah, mau mendekati ke coklat biasanya kita bisa sebut first crack.
Jadi dia bakal Crack pertama ya. meletuk-meletuk lah di dalam mesin tuh, meletuk-meletuk dia. Itu kita biasanya roasting di 10 menitan. 10, 11, 13 tergantung profile roastnya. Ada yang Mau light, medium atau medium dark roast gitu. Itu ada beberapa juga gitu. Nah, kalau profil itu kalau light itu cenderung kerasa apa tuh? Kalau di Arabica, light itu cenderung asam banget. Kalau secara gamblangnya asam banget, tapi dia itu mengeluarkan cita rasa dari si kopinya. Gitu. Kayaknya mentah-mentahnya ada ya, kayak kacang gitu ya. Itu kalau kita nggak bisa nyeduhnya, itu khawatir keluar astringen. Jadi keset-keset gitu Pak kalau kita nyeduh tuh, karena memang dia kayak ini bukan? Kayak kacang panjang mentah. Iya, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu nggak? Betul. Tapi memang nggak terlalu kerasa banget gitu. Itu biasanya gitu kalau light. Nah, kalau di medium itu kompleks. Manis, asam, pahit itu tuh nyampur mix. Nah, itu paling nyaman lah gitu. Nah, kalau udah cross biasanya dia bold gitu, kental, pahit banget biasanya gitu. Nah, tadi sudah ada karakternya nih, karakternya. Ini lama nggak nih belajar roasting nih? Kalau saya pribadi pengalaman ya lama lah ya Pak, udah lama gitu. Tapi kalau buat belajar mah sebenarnya kalau kita mau cuman sekedarnya ngerai doang gitu, itu mah sehari juga sebenarnya bisa. Cuman kan tetap jam terbang beda mungkin. Iyalah, ada nggak konsisten mungkin rasanya. Nah, betul salah satunya. Ini mesin roasting yang dipakainya apa nih? Kan ada macam-macam, bukan mesinnya ya, tapi kan ada yang pakai api nih, ada yang pakai uap. Oh ya betul, uap betul. Kalau saya pakai api. Yang pakai api. Itu susah nggak? Nah, salah satu trikinya pakai api itu sebenarnya susahnya itu, tapi itu juga di luar faktor yang lain juga Pak ya. Itu tuh memang kalau apinya tidak kita maintenance, itu kadang berbeda-beda. Oh, kalau nggak konsisten itunya. Kalau kita nggak rawat gitu apinya tuh, misal biasa kita ngecat misal di medium, apinya tuh segini, kadang kalau udah lama tuh dia turun. Si powernya itu. Nah, itu kita harus maintenance, agak trikinya tuh di situ. Oke. Nah, nanti sebelum kita lari ke seduh ya, kita mau bicara soal ini deh. Bisnis kopi deh. Bisnis kopi sekarang nih kayak gimana sih? Menguntungkan nggak sih? Dari sisi roastery atau dari apa nih? Ya dua-duanya lah. Oke. Sebenarnya kalau selama saya hidup di kopi ini dan saya sudah berjalan di kopi, saya melihat peluang di bisnis kopi. Kopi ini menguntungkan. Itu bagi yang serius, tetap kita harus serius, kita harus mendalami gitu. Itu tuh menguntungkan sebenarnya. Tapi kadang ya itu juga kan pedang bermata dua Pak ya. Kadang itu juga bisa bikin rugi. Selama saya belajar di kopi, tetap kalau kita mau bisnis itu kita nggak bisa belajar kopinya aja. Kita harus belajar manajemen bisnisnya, kita harus belajar marketingnya, kita harus punya sistem, kita harus tahu cash flow-nya seperti apa, kita harus tahu marketnya seperti apa. Itu sih menurut saya yang paling fatal gitu kalau kita nggak tahu. Kalau kita mau running bisnis, kita nggak tahu marketnya, itu susah. Nah, ini kamu deh. Oke. Berapa margin keuntungan sebulan rata-rata kalau boleh tahu? Aduh, agak sensitif ya. 2 digit atau berapa? Sampai 2 digit kah? Sampai Pak. Alhamdulillah sampai. 2 digit sebulan deh. 2 digit sebulan sampai. Usia kamu berapa? Usia saya 22 tahun. 22 tahun dan penghasilannya udah jauh lebih besar dari PNS. Alhamdulillah. Itu keren ya, keren saya kira. Ini prospek bisnis yang bisa kita geluti ya. Kita coba ini karena siapapun ternyata bisa ya. Bisa. Asal mau. Dan modalnya gede enggak nih? Saya juga berawal dari retailer Pak. Saya juga jadi ngambil beans dari orang lain, saya jual cuman dapat keuntungan 5.000 dari satu pouch, terus saya kumpulin compounding gitu. Sudah serius berapa tahun nih? Kalau serius kita jalan setahun lah, mau jalan setahun. Baru setahun sudah 2 digit. Bayangkan, baru setahun sudah 2 digit. Ini keren ya. Oke deh, kita terlalu lama ngobrol nih, kita coba seduh saja ya. Siap. Oke. Kita seduh. Oke Pak, nih kopi ini sudah jadi nih. Coba Pak ya. Oke. Silahkan Pak. Oke, kita coba aromanya dulu ya.
Ini agak kurang kecium nih. Harusnya pakai gelas ya. Iya, Nih, harusnya pakai betul, gelas betul. ya. Harusnya pakai gelas memang. Ada beberapa gelas yang aromatik gitu. Kalau mau enak nyium bisa dari si ketelnya langsung. Gitu. Ini karakternya tuh soft, Iya, manis banget. betul. Manis banget, soft gitu. Nggak terlalu asam. Gak terlalu asam, Betul, betul. nggak terlalu asam. Ini enaknya ngopi kalau pagi hari. Betul, Pagi betul. hari di depan rumah. Sama sekali nggak ada pahit-pahitnya. Betul. Sama sekali nggak ada pahit-pahitnya. Aduh, ini sayang terganggu bau ini ya. Bau kertasnya kertas ya. Coba saya cium ya. Boleh, silakan. Oh iya. Kayak apa ya? Tapi ada rempahnya dikit ya. Betul. rempahnya Memang dikit ada ya? rempahnya, iya. Sedikit. Dominannya tuh ke fruity. Ke fruity, Ya, betul. dominannya ke fruity. Dia sweet banget. Iya, Itu betul. relaksasi itu hidup tuh. Enak ya. Tapi kalau selera saya lebih ke gayo yang tadi tuh. Oh ya, yang lebih pekat. Lebih pekat. Lebih pekat, lebih bold lah Lebih gitu pekat, lebih pekat. Kalau ini anak saya kayaknya suka banget nih. ya. Harus dong, harus diseduhin ini mah. Harus dibawa nih. Oke nih, oke nih. Ini notnya apa nih? Notnya? Ini test note-nya udah jelas peach. Itu dia peach, 2 dia jasmine. Floral teh. Ada jasminnya ya. Ya, ke floral lah itu. Itu test note yang spesifiknya, Pak ya. Oke. Jadi memang tidak semua orang bisa langsung mencap lah gitu. Oke. Kalau buat awam, tapi ini nyaman, ini soft, ini enak. Oke. Baik, teman-teman semua, demikian bincang-bincang saya dengan Adit Raffi, mahasiswa farmasi semester 8 yang penghasilannya sudah 2 digit dalam setahun terakhir ini berkat usaha Dapar Roastery. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam segmen selanjutnya. Saya Arif Permadi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.